Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rojail Ulum dari kelompok 6. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Nah, teman-teman semua, sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya tersebut itu dijalankan menurut prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang dipicu oleh perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan yang bisa menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dan keduanya ini dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap salah satu di antara mereka. Nah, sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah yaitu apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang disebabkan oleh debitur yang melakukan wan prestasi dan berujung di pengadilan. Nah, hal ini menjadi tugas para hakim di pengadilan agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perkara yang datang kepada hakim dianggap tahu cara menyelesaikannya. Nah, dalam pasal 2 Perma nomor 14 tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah ini dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Nah, mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah ini merupakan cara penyelesaian permasalahan hukum dengan acara sederhana, tapi melalui proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Namun teman-teman semua, pemeriksaan perkara tersebut itu dibuat sesederhana mungkin sehingga persidangan ini dapat dilakukan dengan cepat dan berdampak pada pengurangan biaya persidangan. Nah, dalam Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah itu mengatur tentang hakim yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 ialah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah. Nah, jadi sertifikasi hakim ekonomi syariah ini merupakan langkah pertama Mahkamah Agung guna meningkatkan kesiapan peradilan agama dalam memeriksa sengketa pada bab ekonomi syariah. Jadi sertifikasi hakim ekonomi syariah ini merupakan bentuk simbolisasi bagi para hakim yang telah melalui berbagai tahapan pelatihan sebagai hakim yang memiliki kompetensi ekonomi syariah dalam bidangnya. Nah, jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari. Harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Berikut adalah ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Yang pertama adalah penggugat dan tergugat itu terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian dua, tergugat itu diketahui tempat tinggalnya. Kemudian selanjutnya itu penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Kemudian dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, penggugat itu harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Nah, pengajuan gugatan sederhana ini bisa secara lisan maupun tertulis. Nah, dalam pengajuan gugatan, penggugat dapat mengisi belangko gugatan yang disediakan oleh pengadilan. Nah, secara garis besar teman-teman, berarti itu harus tertera identitas penggugat dan tergugat, kemudian penjelasan ringkas duduk perkara, tuntutan penggugat, kemudian dilampiri alat bukti tertulis yang sudah dilegalisasi. Nah, pemeriksaan penyelesaian sengketa dengan acara biasa itu satu, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian yang ketiga, dalam hal para pihak hadir di persidangan, hakim wajib berperan aktif
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, memberikan penjelasan mengenai acara sederhana secara berimbang. Kemudian mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, ini termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Kemudian menuntun para pihak dalam pembuktian, kemudian menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Nah, pada sidang pertama ini hakim wajib mengupayakan perdamaian. Nah, upaya damai ini tidak mengacu pada prosedur perdamaian dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, dalam hal tercapai perdamaian, hakim itu membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Nah, jadi jika tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, ini tidak dapat diajukan tuntutan provisi atau eksepsi, atau kita sebut rekonvensi, replik, duplik, atau kesimpulan, pada intinya seperti itu. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Nah, sebenarnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa, dengan acara sederhana dan biasa ini hampir sama. Nah, sebelum kepersidangan dilakukan, upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, pada saat persidangan dimulai berdasarkan pasal 7 ayat 5 mengenai hakim mempunyai kewajiban untuk menunda sidang. Untuk menunda sidang pertama agar melakukan upaya mediasi. Nah, apabila mediasi ini berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Nah, yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kemudian para pihak ini diwajibkan untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut. Nah, apabila mediasi tersebut itu gagal, berdasarkan pasal 18 Perma nomor 1 tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada hakim. Kemudian jika gagal itu selanjutnya persidangan dilanjut dengan acara biasa. Nah, tahap selanjutnya adalah persidangan, di mana persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab-menjawab antara para pihak. Adanya acara jawab-menjawab dan replik, duplik dalam pengadilan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan. Apabila gugatan tersebut itu dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan ini berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Kemudian apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim ini melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan kepada kedua belah pihak. Nah, putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini terdiri dari yang pertama itu putusan yang menyatakan gugatan penggugat itu dikabulkan. Kemudian yang kedua dikabulkan maupun tidak dikabulkan, baik seluruh maupun sebagian. Kemudian kedua, putusan yang menyatakan gugatan penggugat itu ditolak. Nah, jadi upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa ini, di mana para pihak bisa mengajukan upaya banding dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. Oke, baik, terima kasih. Itulah presentasi kelompok 6 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.